Lu suka mandi air anget atau suka naruh laptop di paha, itu area selangkangan kan jadi panas. Tubuh yang terlalu sering terpapar oleh suhu panas, otomatis kan juga pembuluh darahnya akan selalu vasodilatasi ya, atau akan selalu membesar. Pembuluh darah yang masuk ke area genital pria ini jadinya akan sedikit demi sedikit. Beberapa tahun lalu tuh gue sempat ngalamin masalah di joni gue ereksinya nggak maksimal. Ya akhirnya karena gue ngerasa ada masalah di ereksi gue datanglah ke dokter andrologi. Ini dokter yang memang khusus buat nanganin masalah-masalah kelamin gitu ya. Gue datang ke sana dan gue didiagnosa. Dia bilang gue depresi. Karena gue dikira depresi, yang mana itu diagnosa yang masuk akal ya. Zaman awal COVID itu kan banyak yang stres. Karena gue dikira depresi, gue dikasih resep buat beli antidepresan. Nah gue minumlah si antidepresannya dan ternyata nggak ada perubahan. Karena masalah gue emang bukan di depresi, bukan mental health, bukan. Kemudian diagnosa kedua, gue dikira hormon testosteronnya rendah. Akhirnya gue dirujuk ke Prodia buat ngecek. Pas gue cek testo gue sih normal-normal aja, di angka 800 tuh bagus, no problem. Dan akhirnya gue ke dokter lain, dia punya klinik. Gue disarankan buat ambil terapi kejut listrik buat joni gue. Gue lakukan dan mahal. Harganya kurang lebih tuh gue ambil 6 sesi 50 juta. Mahal dan nggak ada perubahan sama sekali. Udah malu, sakit, mahal. Sampai akhirnya gue ketemu Rahel Tantra. Rahel Tantra ini merupakan praktisi tantra. Dan gue ceritain masalah gua, tantra ini tuh merupakan ilmu dari India yang ada cabang masalah seksualnya lah. Dan dia mendiagnosa gua, masalahnya itu sebenarnya simple. Karena sirkulasi darah gua nggak lancar. Dan gue ceritain lah, gue sering mandi air hangat segala-gala macam. Ya dia bilang, mandi air hangat itu nggak bagus buat joni. Yes, mandi air hangat itu yes, melancarkan sirkulasi darah. Yes, tetapi air panas itu tidak bagus buat testis. Karena laki-laki itu memang seharusnya mandinya air dingin. Soalnya gini, kalau misal mau ereksi itu kan jantung itu memompa darah dari jantung ke penis. Kalau misalnya lu terlalu banyak mandi air panas, itu otomatis pembuluh darah lu tuh melebar atau elastisitasnya berkurang gitu. Jadi pumpingnya dari jantung ke penis itu tidak sekuat kalau dia tuh elastis atau kalau lu mandi air dingin. Jadi itu kayak selang lebar versus selang kecil. Testis itu hanya bisa bekerja dengan maksimal jika suhu dia itu kurang lebih 3-5 derajat di bawah suhu tubuh. Kalau suhunya panas gara-gara katakan misal pakai air panas, ya akhirnya testisnya nggak akan sempurna untuk memproduksi sperma pertama. Artinya lo akan kurang subur. Makanya kalau lo sedang mau pembuahan pasti lo akan dianjurkan untuk nggak mandi air panas. Kedua, testis ini juga merupakan tempat diproduksinya hormon testosteron. Testosteron ini penting banget buat jadi sex drive lo. Kalau testosteron lo rendah, artinya sex drive lo akan rendah. Lo nggak akan punya minat untuk melakukan hubungan seksual. Akhirnya ereksi juga jadi kurang maksimal gitu kan. Tubuh yang terlalu sering terpapar oleh suhu panas, otomatis kan juga pembuluh darahnya akan selalu vasodilatasi ya, atau akan selalu membesar. Aliran darah yang mungkin hanya sedikit, ini dia hanya mengalir saja, tapi dia tidak bisa mengalir dengan kencang. Karena ketika dia tidak bisa kencang, otomatis juga pembuluh darah yang masuk ke area genital pria ini jadinya akan sedikit demi sedikit kayak gitu. Jadi dia akan susah untuk mempertahankan ereksi. Sedangkan juga ketika terlalu sering menggunakan air panas, ini juga dia kan akan berpengaruh kepada hambat produktivitas dari hormon testosteronnya itu tadi ya. Jadi secara tidak langsung dia akan menghambat proses pembentukan impuls untuk pembentukan gairah seksual dan juga untuk terjadinya ereksi itu sendiri. So simpelnya air panas nggak bagus buat ereksi. Nah akhirnya Rahel Tantra nyaranin gue buat ngompres biji gue pakai es batu. Dan gue lakukan selama 6 bulan kurang lebih. Di bulan ketiga hasilnya udah top banget. Selamat lah gue di deadline gue mau nikah, gue sudah normal gitu. Nah akhir-akhir ini lagi ngetren namanya cold plunge. Ini fenomena di luar negeri lagi rame lah, berendam air es. Kalau bahasa Inggris itu cold immersion. Lo masuk ke es tuh. Supaya apa? Supaya dingin. Karena dingin itu banyak manfaat buat tubuh. Kalau lo misalnya atlet, ya nggak heran lo tahu cold plunge. Buat recovery bagus. Dia ini mengurangi inflamasi. Jadi recovery lo itu bakal lebih cepat. Tapi nggak cuma buat atlet doang. Orang yang gomyor juga bisa mendapatkan manfaat dari cold plunge. Karena manfaatnya ini kesehatan, nggak sekedar buat atlet gitu loh. Luas. Kalau mau ngomongin mood, cold plunge manfaatnya secara studi terbukti bikin mood jadi bagus. Karena si cold plunge ini meningkatkan yang namanya tuh hormon norepinefrin dan juga dopamin. Bikin mood lo lebih bagus lah. Pikiran lo lebih clear. Ini nyata. Ada studinya. Selain itu tapi nih yang masih underrated adalah fungsi untuk sexual health-nya. Untuk bikin ereksi lebih mantap. Cold plunge. Dengan beberapa syarat lah. Disclaimer dulu nih ya. Cold plunge ini kalau lo punya masalah penyakit jantung atau hipertensi, mendingan lo hati-hati. Karena ini bisa berbahaya. Kalau lo punya penyakit jantung dan lo masuk ke air yang terlalu dingin, lo bisa kena masalah jantung. So itu nggak direkomendasikan. Tapi kalau lo sehat ya lo bisa cobalah yang namanya cold plunge ini. Cuman cobanya itu di suhu yang
sesuai kemampuan tubuh lo. Ya mungkin bisa lo tes di 15 derajat dulu. Kalau gue coba di 10 derajat karena udah lumayan sering core plunge nih. Ya gue akhir-akhir lagi sering core plunge. Kalau dulu kan gue itu ngompres biji gue pakai es batu. Kalau sekarang gue lagi rajin ini core plunge. Jadi gue beli mesin kompresornya dan gue beli baknya. Jadi gue nggak pakai es batu tuh. Awalnya dulu gue pakai es batu dulu. Cuman karena gue udah keseringan, gue capek pakai es batu terlalu ribet. Ya akhirnya gue beli mesin kompresornya gitu lah. Core plunge ini disarankan lo lakukan jangan lebih dari 5 menit lah. Semenit 2 menit aja cukup. Nggak usah terlalu lama. Karena kalau terlalu lama malah nggak bagus buat si otong. Kalau dosisnya pas, waktunya tepat, itu bagus buat si otong. Ketika kita melakukan berendam dengan air dingin, tentunya ini akan membuat tubuh kita mulai beradaptasi ya dengan suhu tersebut. Ketika suhu tubuh kita juga beradaptasi dengan suhu tersebut, otomatis perubahan-perubahan dapat terjadi pada tubuh kita. Salah satunya terjadi pada pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini ketika suhunya dingin, dia akan melakukan vasokonstriksi atau dia akan mengalami pengecilan atau pengerasan. Pada saat itu, maka aliran pada darah ini akan terjadi lumayan kencang. Dan hal ini bisa terjadi dan menyebabkan ketika aliran ini kencang dan mengarah kepada area genital, ini akan membuat pasokan darah pada area genital pria ini menjadi cukup dan sangat besar kayak gitu, sehingga dia dapat mempertahankan ereksinya. Nah tadi kan si dokter ngomong tuh ada namanya vasoconstriction, ada juga vasodilation. Nah, air panas sama air dingin itu sama-sama memperlancar aliran darah, tapi caranya berbeda. Kalau si air panas lo kenalan ke tubuh lo, dia akan langsung melakukan yang namanya vasodilation efeknya. Pembuluh darah lo akan membesar dan akhirnya akan lebih lancar darah memompa ke seluruh tubuhnya. Tapi kalau air dingin, caranya itu dia akan melakukan vasoconstriction terlebih dahulu. Jadi pembuluh darah lo itu akan menyempit terlebih dahulu. Setelah lo bangun dari core plunge-nya, karena ada perubahan temperatur tubuh yang drastis dari tadi direndam air es terus lo bangun, kan tuh temperatur tubuh kan naik secara drastis tuh. Dari vasoconstriction akan berubah menjadi vasodilation. Ujung-ujungnya juga akan memperlancar aliran darah di tubuh. Cuman ya sistemnya beda aja. Ini gue bakal praktekin gimana caranya berendam pakai es batu. Es batunya itu kurang lebih untuk mencapai suhu 12 derajat, lo pakai es batu menurut pengalaman gue nih ya, 40 kilo lah. 40 kilo itu harganya murah, paling 45.000. Oh yes, oh yes, oh yeah. Ini masih gampang, karena kaki doang. Kalau dulu lu pas nempel es batu itu 1 menit. 1 menit juga. Nggak sakit. Terus sambil dimainin juga bang? Hah? Sambil lu pakai Johnny Cream bang. Waduh. Biar putih, mantap. Kaki gue udah kuat. Johnny gue nggak sakit, tangan gue sakit, nggak bohong. Johnny gue udah biasa pakai Johnny Cream, karena emang dingin tuh kalau pakai Johnny Cream. Tapi tangan gue ini lumayan juga bah. Lo diem aja kurang lebih ya 30 detik 1 menit. Kalau bule-bule itu dia seminggu gue 15 menit totalnya. Mungkin seharinya 2 menit, 5 hari. Ini kita udah cukup lama, tangan gue udah kebas. Sekarang giliran kawan-kawan gue mencoba. Tapi asli bagian Johnny gue sama sekali nggak sakit ini. Yang sakit bagian tangan aja. Kalau pakai es batu itu pertama ribet. Karena lu mesti beli setiap lu mau berendam kan. Capek aja bopong-bopong es batu tuh. Kedua, kalau yang manual begitu, dia nggak ada filtrasi buat ngebersihin airnya. Jadi airnya itu lebih boros, lu mesti gonta-ganti air kan. Kalau pakai mesin kan ada filtrasi bikin bersih airnya. Jadi lu nggak perlu ganti-ganti air. Kalau gue di rumah, gue ganti air itu cuman sebulan sekali. Jadi kan lebih hemat air. Karena kurang lebih ya, bak core plunge itu bisa menampung air kalau di rumah gue itu 1 bak 300 liter. So lo bayangin kalau lu mesti ganti setiap hari kan ya kayak mubazir aja gitu. Nah tapi kalau lu pengen nyobain yang lebih proper yang pakai mesin, lu bisa nyobain dengan cara datang ke tempat-tempat spa yang ada core plunge-nya, dia tuh pakai mesin. Jadi lu nggak perlu pakai es batu lagi, nggak perlu ribet-ribet. Kalau gue di rumah gue ada core plunge, cuman kalau lu memang nggak mau beli mesin core plunge ya lu tinggal datang ke tempat teman gue ini aja. Kalau di Jakarta nih ya, namanya Anda Reserva. Itu di Gunawarman. Itu murah, lalu sesi setengah jam tuh, harganya cuma 300 ribuan. Itu lu dapat core plunge sekaligus sauna. Jadi ya lu bisa coba dulu pakai es batu kayak gue nih manual awalnya tuh, akhirnya cobain ke yang mesin di tempat-tempat spa. Kalau suka dan duitnya ada, lu bisa beli mesinnya buat di rumah. Gitu aja, biar gak ribet. Kalau core plunge yang mahal ya, nggak ada es batunya, adanya bak mandi doang. Udah dingin airnya karena ada mesinnya. Nah tuh di sana sauna. Jadi kalau lu kesini lu bayar sekalian dapat sauna juga. Cuman ya sauna lu jangan lama-lama. Suhu panas nggak bagus buat strong gitu ya. Tapi sauna bagus. Jadi kalau mau sauna ya barengin sama core plunge aja, namanya kontras terapi. Jadi lu ke sauna, core plunge, bolak-balik 3 kali. Itu namanya kontras terapi. Di luar negeri lagi rame. Di sauna lu turunin suhu dulu di sini nih.
Kan pakai air dingin paling 15 derajat, jadi nggak langsung drastis dari 75 ke 6 kan terlalu drastis. Wah, pedes nih. Tapi lagi-lagi bagian Joni gua nggak pedes. Bukannya gua ngiklan ya, bener-bener udah biasa kalau temen Joni gua pakai Joni kan. Tapi yang ini kaki gua lebih kebads. Ini kalau ngomong gua masuk semua, kacau sih. Terlalu dingin ini 6 derajat, terlalu dingin. Udah 7. Oh. Jadi kata Mbak tadi maksimal cold plunge 3 menit. Kecuali lu mau bolak-balik. Ya. Silahkan lebih. Nah tadi kan lu lihat di Dana Reserva itu ada saunanya juga. Nah kira-kira sauna tuh bagus nggak buat si Otong? Sauna itu bagus buat memperlancar aliran darah. Yes, benefit kesehatannya luar biasa. Tapi kalau buat Joni lu itu kurang baik karena tadi gue sebutin di awal. Masalahnya adalah paparan udara panas tidak bagus untuk testis dan testis adalah segala-galanya untuk Joni lo. Testis itu kuncinya. Lo harus sebisa mungkin paparin kanjut lo tuh skrotum lo dengan yang dingin-dingin. Ya kalau mau bagus begitu. Itu gue alamin pengalaman pribadi gue dan juga studinya mengatakan demikian. Tapi sebenarnya sauna sekali-kali ya aman-aman aja sih selama nggak berlebihan ya. Simpelnya sauna dengan dosis yang pas, konsnya nggak akan banyak buat Joni lo. Nah kalau si cold plunge kalau berlebihan juga nggak bagus buat Joni lo. So lo harus dapetin dosis yang pas gitu aja sih. Nah masalahnya nih ya kita tuh sebenarnya sering sauna tanpa kita sadari. Tapi otong kita doang yang sauna. Kapan contohnya? Contohnya saat naik sepeda. Saat naik sepeda itu kayak sauna. Kenapa? Saat naik sepeda itu kan lo ngegoes. Otong lo itu dihimpit di bangku tuh. Dan itu ngebuat otong lo pasti pertama akan kebas. Dan kedua karena terjadi gesekan terus menerus dan juga himpitan terus menerus. Itu suhu permukaan akan meningkat. Suhu di skrotum lo, di kulit biji lo akan meningkat. Yang ujung-ujungnya nggak bagus buat testis. Makanya kalau lu lagi program pembuahan, pasti dokternya akan bilang kurang-kurangin goes. Karena goes itu bikin kebas iya, panas iya di bagian biji ya. Naik motor juga, tapi naik motor tidak seburuk ke goes sepeda. Karena goes itu joknya lebih kecil dan lebih nggak enak dibandingin naik motor. Sama lagi nih ya, anak-anak emo yang suka pakai skinny jeans, semakin ketat celananya, semakin nggak ada udara tuh di dalam kanjut lu, semakin panas juga suhunya. Dan nggak bagus juga buat testis lu, itu kuncinya sih. Nah ada juga contoh lu lari misalnya, lu sering lari, kan gesekan itu terjadi berulang-ulang, gesekan di biji lu. Itu juga meningkatkan suhu permukaan si skrotumnya itu, sisi kanjutnya itu juga salah satu faktor yang bikin testis juga jadi kurang maksimal untuk produksi spermanya dan testosteronnya. Nah makanya yang harus lu lakukan adalah lu harus bisa kurangi gesekan di bagian biji. Lu bisa pakai krim anti chafing. Anti chafing itu artinya anti iritasi. Dia ngebuat gesekan antara paha dengan biji itu jadi lebih smooth. Gesekan yang lebih smooth artinya akan mengurangi suhu di permukaan skrotumnya gitu. Nah itu kenapa gue bikin namanya Joni Cream. Joni Cream ini nggak bisa bikin lo jadi subur, nggak bisa. Joni Cream ini hanya membantu untuk supaya gesekan di permukaan paha dengan biji lo itu jadi tidak sepanas sebelumnya. Tapi nggak bikin subur, nggak ya. Dia nih role-nya itu sebagai buffer lah, sebagai tank. Jadi kalau lo main game-game Mobile Legends, dia tanknya nih. Jadi meskipun lo ngegoes, lo jalan kaki, lo lari atau gimana, gesekannya itu nggak akan separah sebelumnya. Ini krimnya krim anti chafing. Sebenarnya Joni Cream ini manfaatnya banyak. Utamanya sebagai hygiene cream supaya Joni lo tuh nggak bau. Tapi kalau kita ngomongin spesifik fokus ke kesehatan seksual nih, ngomongin testis, anti chafingnya itu mantep. Dan juga kalau misalnya lu sering pakai celana ketat atau sempak double-double gitu ya, itu kan ngebuat suhu jadi panas, jadi ngap. Nah Joni Cream ini juga bisa berfungsi sebagai moisturizer. Jadi bisa nge-moist kulit skrotum lo itu. Apa gunanya di moist? Moisturizer itu saat lu pakai ngebuat suhu kulit lo menjadi lebih dingin, suhu akan turun. Meskipun tentu nggak permanen ya. Efeknya itu hanya di 30 menit sampai sejam pertama lu pakai aja lah. Dia akan menurunkan suhu kulit karena moisturizer ini emang dingin. Dia ada cooling sensation-nya. Jadi kalau dibilang lu sering pakai yang bikin testis lo jadi ngap, lu pakai celana ketat dan lain-lain, ya lu bisa pakai Joni Cream ini juga. Dia bantu tadi nurunin suhu permukaan di 30 menit pertama sampai 1 jam pertama. Ya kurang lebih itu sih yang mau gue omongin di video kali ini. Ya ini video udah gue bikin kemarin. Cuma karena di video tersebut ada kesalahan konsep, jadi akhirnya gue retake ulang. Dan gue edit ulang nih. Video ini menurut gue penting karena memang ini pengalaman pribadi gue. Dan masalah otong ini sebenarnya masalah yang bukan langka. Gue yakin banyak orang yang mengalami masalah ini cuman tidak berani untuk nge-share karena memalukan. Gue nge-share ya karena gue udah sembuh. Kalau gue belum sembuh ya gue malu juga mau nge-share kan gitu.